Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mengkaji tentang apa-apa saja perbedaan antara dua penelitian hukum. Jadi dalam penelitian hukum itu sering kita kenal dalam penelitian hukum normatif atau normatif legal research, itu bahasa Inggrisnya, dan juga socio legal research atau penelitian hukum empiris. Jadi dalam bahasa umumnya terbagi dari dua penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tapi khusus untuk penelitian hukum lebih sering disebut dengan penelitian normatif dan empiris. Baiklah, kita mulai dari dalam penelitian hukum normatif dulu. Jadi di sini kita lihat ada tulisan normatif atau dogmatik. Itu dia mengatur tentang norma-norma hukum atau dogma-dogma. Itu sering disebut dengan doktrinal, penelitian doktrinal atau hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif itu dia masuk dalam aliran dari filsafat hukum positivisme, aliran positivisme atau legal philosophy dalam filsafat hukum. Sering digunakan dalam analisis kualitatif. Jadi penelitian hukum normatif ini lebih sering digunakan dengan analisis kualitatif atau sering disebut dengan the law in the book, yang dimana menurut hukum yang ada di dalam buku, Jadi apa-apa saja aspek-aspeknya dalam penelitian hukum normatif ini, dia itu ciri-cirinya itu kita mengkaji suatu penelitian yang ada di dalam buku, sering disebut dengan library research atau penelitian perpustakaan. Bagaimana caranya jika melakukan sebuah penelitian dengan cara penelitian normatif? Ya, kalian mungkin tidak akan ke lapangan, dan mungkin juga jika dalam penelitian normatif murni, kalian tidak akan melakukan teknik wawancara. Jadi memang betul-betul murni menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data telah pustaka, yang dimana mengkaji data-data atau mencari literatur murni di dalam buku, atau melakukan sebuah perbandingan hukum yang ada di dalam buku, atau perbandingan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Dalam jurusan yang sering menggunakan penelitian hukum normatif murni itu, dia masuk ke konsentrasi hukum tata negara kebanyakan. Karena jika dalam konsentrasi hukum perdata dan pidana itu, dia kebanyakan mengambil penelitian hukum empiris yang akan kita bahas sebentar. Jadi kita lanjut tentang penelitian normatif. Jadi memang dalam penelitian normatif ini, kajian-kajian kita betul-betul tentang positivisme, yaitu yang memandang hukum itu hanya yang ada di dalam undang-undang saja, seperti itu. Jadi tidak ada yang disebut dengan penghitungan penjabaran angka-angka, tidak ada, dan juga tidak ada hipotesis dalam penelitian hukum normatif. Biasanya penelitian hukum normatif itu digunakan dalam jenjang pendidikan S3 doktoral, karena di dalam pendidikan S3 doktoral memang kita mengkaji tentang hukum doktrinal, atau memang kita kaji tentang filsafat hukum. Jadi rata-rata dia objek kajiannya adalah hakikat yang ada di dalam hukum, menvalidasi kebenaran yang ada di dalam hukum. Jadi seperti itu. Intinya secara singkatnya penelitian normatif itu yaitu law in book, mengkaji tentang undang-undang dan menurut hukum yang ada di dalam buku. Sekarang kita lanjut dalam penelitian empiris atau sosiologis legal research, sering disebut dengan empiris sosiologis yuridis. Lanjut dalam penelitian hukum empiris sosiologis yuridis atau sering disebut dengan socio legal research, yaitu penelitian hukum empiris. Itu dia kalau yang tadi penelitian normatif itu adalah hukum doktrinal, jadi empiris ini dia masuk ke non doktrinal. Jadi dia penelitian non doktrinal.
aliran dari filsafat hukum empirisme yang memandang bahwa ilmu itu berdasarkan dari pengalaman manusia. Sering digunakan dalam analisis kuantitatif kebanyakan. Jadi penelitian empiris itu dia kajiannya law in action menurut hukum yang ada di dalam kehidupan masyarakat, law in society. Jadi bagaimana metode-metodenya dalam penelitian hukum empiris? Kita betul-betul murni atau the pure itu action. Jadi betul-betul kita ke lapangan melakukan sebuah riset, terjun langsung ke lapangan di lokasi penelitian. Dan juga dalam penelitian hukum empiris ini pastinya ada disebut dengan observasi dan memang teknik wawancara dan juga kuesioner. Itu dia dalam teknik pengumpulan datanya seperti itu. Jadi dalam penelitian empiris ini kalian betul-betul datang ke lokasi penelitian mencari data dengan jenis sumber data primer dan jenis sumber data sekunder seperti itu. Jadi metodenya dia datang ke lapangan ke lokasi penelitian yang disebutkan. Setelah itu kita melakukan wawancara kepada informan. Setelah itu kita melakukan sebuah hipotesis. Sebelum kesimpulan atau hasil penelitian, kita harus menggunakan hipotesis dalam penelitian hukum empiris. Jadi dalam penelitian hukum empiris ini kita mengkaji sesuai fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat atau fenomena. Jadi setelah kalian ke lokasi penelitian, kalian bisa menyebarkan kuesioner, bisa melihat-lihat lokasi wawancara. Jadi tergantung lokasi penelitiannya di mana. Berbeda dengan penelitian normatif yang tadi, penelitian empiris ini dia ada lokasi penelitiannya dan juga ada hipotesis. Kadang juga menggunakan analisis kuantitatif dengan penjabaran dengan angka-angka. Bisa juga dengan narasi. Jadi ada banyak metode. Jadi memang dalam pendidikan strata 1 atau sarjana hukum itu dia penelitian skripsinya biasanya penelitian empiris. Tapi menurut saya tidak ada yang namanya penelitian empiris murni. Karena di dalam penelitian empiris pasti ada normatifnya. Karena kenapa? Pasti ada yang disebut dengan telah pustaka. Meskipun kalian melakukan sebuah riset dalam bentuk penelitian empiris, pasti juga kalian akan mengkaji data-data yang ada di dalam buku. Jadi menurut saya penelitian empiris murni itu tidak ada, tapi yang ada yaitu mengcombine antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Yang dimana jika kalian mengambil penelitian empiris untuk strata 2 atau jenjang S2 magister hukum, kalian harus melakukan riset di lapangan. Setelah itu kalian juga mengkaji data tersier, jenis sumber datanya data tersier dengan teknik pengumpulan data telah pustaka. Jadi teknik pengumpulan datanya penelitian normatif dan empiris itu dia yang pertama telah pustaka, yang kedua wawancara, bisa juga kuesioner tapi tidak harus. Jika kalian bisa menyimpulkan suatu kesimpulan dalam penelitian kalian tanpa menggunakan kuesioner, ya saya rasa sudah cukup dengan menggunakan teknik wawancara kepada informan, yaitu kalian melakukan wawancara kepada 10 orang dan bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi seperti itu. Itulah tadi perbedaan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Jadi singkatnya penelitian empiris ini adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan, yaitu law in society, hukum yang ada di kehidupan masyarakat. Oke, kita lanjut dengan yang materi ketiga. Kita lanjut dengan variabel. Jika tadi kita membahas tentang metode penelitian normatif dan empiris, yaitu perbedaannya, sekarang kita kaji tentang variabelnya, variabel-variabel dalam penelitian. Jadi dalam penelitian empiris itu sering dikenal istilah, yaitu istilah variabel. Yang pertama itu adalah variabel terikat atau dependent variable. Jadi variabel terikat ini adalah masalah
sebuah permasalahan. Jadi jika ingin membuat skripsi, tesis, atau disertasi, kalian tidak harus mencari judul, tetapi yang pertama dicari adalah permasalahannya. Nah, jadi masalah inilah yang disebut dengan variabel terikat. Sebuah masalah dalam penelitian, yaitu apa itu masalah? Yaitu terjadinya kesenjangan antara das Sollen dan das Sein, yaitu tidak sesuainya antara harapan dan kenyataan. Jadi apa yang kita seharusnya harapkan di dalam hukum itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Itulah menyebabkan timbulnya sebuah masalah. Sekarang kalau ada masalah berarti ada penyebab masalahnya. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke variabel independen atau variabel bebas. Jadi dalam variabel independen ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel bebas. Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel terikat atau penyebab terjadinya masalah. Jadi variabel bebas ini dia penyebab masalahnya. Jika tadi variabel terikat itu adalah masalah, jadi variabel bebas ini adalah penyebab masalahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel terikat. Di sini ada salah tulis, bukan variabel bebas tapi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel terikat atau penyebab terjadinya masalah. Seperti itu. Jadi tadi masalah, ini penyebab masalahnya. Jadi bisa saja ada faktor substansinya, faktor masyarakat, atau faktor lingkungan. Ada banyak faktor-faktor. Sekarang apa gunanya kita melakukan sebuah penelitian atau riset? Ya untuk membuktikan apakah faktor-faktor penyebab masalah itu apakah benar menurut hipotesis yang kita gunakan. Seperti itu. Saya kira sekian untuk materi hari ini, yaitu perbedaan normatif dan empiris. Nanti akan saya lanjutkan untuk video selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.